Anjuran pola makan yang pertama adalah menambah asupan protein. Protein merupakan nutrisi utama yang dibutuhkan tubuh untuk membentuk otot, kulit, hormon, serta hampir semua sel pada dan jaringan pada sistem organ tubuh. Selain itu, sumber makanan berprotein tinggi juga bermanfaat untuk menurunkan berat badan. Hal ini karena kandungan protein dapat meningkatkan metabolisme tubuh, sehingga massa otot dan pembakaran lemak bertambah serta memberikan efek kenyang lebih lama. Oleh karena itu, asupan protein baik untuk Anda yang sedang menjaga atau menurunkan berat badan. Perilaku diketahui bahwa kebutuhan protein harian yang direkomendasikan adalah sekitar 46 gram untuk wanita dan 56 gram untuk pria. Beberapa sumber makanan yang mengandung protein adalah telur, daging, dan lemak, oatmeal, susu, brokoli, lentil, dan beberapa makanan laut seperti ikan dan udang. Ada dua jenis lemak yang baik untuk tubuh, yaitu lemak jenuh tunggal dan lemak jenuh ganda. Seperti asam lemak omega 3, menurut penelitian, kedua jenis lemak ini dapat meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL darah dan menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan stroke. Asupan harian lemak sehat yang direkomendasikan adalah 50 sampai 80 gram per hari. Sumber makanan yang dapat mengandung lemak baik meliputi alpukat, kacang-kacangan seperti kacang almond dan kacang tete, minyak sayur seperti minyak zaitun dan minyak canola, selain kacang, ikan salmon, tahu, serta kacang kedelai. Terima kasih untuk Putri. Selanjutnya untuk Reza, saya persilakan. Selain protein dan lemak sehat, nutrisi lain yang diperlukan tubuh adalah karbohidrat kompleks. Seperti halnya protein, karbohidrat kompleks merupakan sumber energi untuk tubuh. Di dalam karbohidrat kompleks terkandung vitamin, mineral, dan serat nasi, pasta, roti, kacang-kacangan, biji-bijian, brokoli, wortel, apel, dan pisang adalah contoh makanan yang mengandung karbohidrat kompleks dan baik untuk kesehatan tubuh. Yogurt mengandung protein hewani, kalsium, kalium, vitamin B2, vitamin B12, dan magnesium. Salah satu produk olahan susu ini juga diketahui kaya akan bakteri baik atau probiotik yang diduga dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan menyehatkan pencernaan. Yogurt diduga mampu atau mengatasi diare pada anak-anak dan melancarkan pencernaan. Agar lebih nikmat, Anda bisa mengkonsumsi yogurt dengan potongan buah segar seperti stroberi, nanas, atau kaburi dengan fleksi. Hindari yogurt yang mengandung pemanis tinggi sangat dan pilihlah yogurt yang kaya kandungan vitamin D. Ahli gizi juga menganjurkan untuk selalu memenuhi asupan serat. Serat sangat baik untuk memelihara kesehatan pencernaan, terutama khusus beberapa jenis serat juga dapat membantu menurunkan berat badan dan gula darah serta mengatasi konstipasi. Asupan harian serat yang direkomendasikan adalah 25 gram untuk wanita dan 38 gram untuk pria. Beberapa contoh makanan yang mengandung serat tinggi adalah buah pir, stroberi, apel, pisang, buah bit, brokoli, lentil, sereal, bubur gandum, biji chia, dan ubi. Beberapa ahli gizi menyarankan untuk tidak terlalu banyak dan terlalu sering mengonsumsi daging olahan seperti daging asap dan sosis. Selain itu, batasi konsumsi terlalu banyak dalam jangka panjang. Makanan tersebut dapat meningkatkan risiko penyakit kanker, penyakit kardiovaskular, diabetes, dan ginjal. Berbagai macam cepat saji juga perlu dibatasi. Mengonsumsinya sebisa mungkin selalu konsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Pilihlah makanan yang mengandung lemak sehat dan hindari lemak jenuh. Perbanyak pula asupan
berhadapan dengan baik di beberapa tempat di Indonesia. Dalam laporannya, Utami et al. 2008 memberikan gambaran yang komprehensif tentang kelola sampah oleh masyarakat dalam pengolahannya. Selama 1 tahun dan tercatat terjadi penurunan jumlah timbulan 186 jurnal berdikari Koran Papua Agustus 2018 sampah efisiensi biaya dalam pengolahan sampah, peningkatan nilai ekonomi yang dihasilkan dari pengolahan sampah, dan terciptanya hubungan sosial masyarakat yang lebih baik. Hasil ini dicapai dengan menggunakan integrasi dari berbagai aspek, yaitu aspek teknis, psikologi, sosial budaya, kebijakan, dan kelembagaan. Pendekatan pengolahan sampah yang dilakukan di rumah tani dan Banjarsari ada adaptasi untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di lokasi pengabdian, yaitu Dusun Suni, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Berdasarkan hasil pengamatannya dan diskusi bersama dengan pemangku kepentingan di dusun sampah, adalah sarana sebagai tempat pembuangan sementara dan ketiga lembaga yang berperan sebagai alat untuk mengamankan pengolahan sampah di tempat dusun. Artikel ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah ditingkatkan melalui adaptasi dari kelola sampah. Terima kasih untuk Raja yang sudah mempresentasikan. Terima kasih untuk Putri, Reza, dan juga Raja yang telah mempresentasikan hasil portofolio tentang perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Penulis hanya mampu mengharapkan agar semua bantuan yang diterima dari berbagai pihak mendapatkan imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Segala puja dan puji kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita bisa berkumpul dengan sehat walafiat di dalam kegiatan kali ini. Penulis dapat menyelesaikan tugas portofolio dengan baik dan menyadari bahwa terdapat berbagai kekurangan yang ada pada makalah ini sebagai akibat dari pengetahuan dan keterbatasan penulis. Sehubungan hal tersebut, penulis akan selalu membuka diri untuk menerima segala kritik yang membangun dari berbagai pihak sebagai salah satu usaha guna menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam portofolio ini. Dan di sini saya ditemani oleh teman-teman saya yang bertujuan untuk mempresentasikan hasil portofolio dari kegiatan kemarin. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yulia Estianti Wijaya, dan di samping saya ada Nadira Rizka Hidayat, dan di samping Nadira ada Aulia Ayu, dan di samping Aulia Ayu ada Muhammad Anwar, dan paling ujung kiri ada Ari Nugraha. Untuk itu, mempresentasikan pertama saya silakan kepada Nadira Rizka Hidayat. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di sekolah adalah sebuah perilaku yang dipraktikkan oleh peserta didik, guru dan masyarakat di lingkungan sekolah atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, sehingga secara mandiri mampu mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat. Mengingat jumlah anak di Indonesia rata-rata 30% dari total penduduk Indonesia dan usia sekolah merupakan masa untuk menanamkan nilai-nilai perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS
sehingga berpotensi sebagai agen perubahan untuk mempromosikan PHBS baik di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Jika tiap sekolah memiliki 20 kader kesehatan saja, maka ada 5 juta kader kesehatan yang dapat membantu terlaksananya strategi utama Departemen Kesehatan. Munculnya sebagai penyakit yang sering menyerang anak usia sekolah, usia 6 sampai 10 tahun, ternyata umumnya berkaitan dengan PHBS. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai PHBS di sekolah merupakan kebutuhan mutlak dan dapat dilakukan. PHBS di sekolah adalah upaya untuk memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat di lingkungan sekolah agar tahu dan mau serta mampu mempraktikkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan sekolah sehat. Kegiatan PHBS ini juga akan mendukung program atau kegiatan pemerintah di bidang penilaian sekolah adiwiyata. Terima kasih kepada Nadira Irfan Hidayat. Selanjutnya yang untuk mempresentasikan kedua yaitu Aulia Ayu. Silakan. Persoalan sampah merupakan isu yang terus dikembangkan solusinya karena jumlahnya semakin bertambah. Di Indonesia sendiri, jumlah timbulan sampah mencapai 65 juta ton per hari di tahun 2016 menurut nationalrepublica.com.id dan diprediksi akan mencapai 66,5 juta ton di tahun 2018. Dari keseluruhan sampah yang timbul, sampah paling banyak ditimbulkan atau generated dari rumah tangga. Di tahun 2015, 58% dari keseluruhan jumlah timbulan sampah merupakan timbulan sampah dari rumah tangga. Dalam upaya penyelesaian permasalahan sampah, pemerintah telah melakukan berbagai hal, diantaranya adalah pembentukan undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008, pembangunan tempat pembuangan akhir atau TPA, pengguna insinerator, dan pelibatan komunitas dan kelompok masyarakat dalam penanganan timbulan sampah. Salah satu strategi menekankan produksi sampah yakni dengan membuat tempat pengolahan sampah atau TPS dengan sistem reduce, reuse, dan recycle atau 3R. TPS dengan konsep ini diutamakan dibangun di wilayah perkotaan yang kerap menyumbang timbulan sampah yang dominan. Adapun hasil pengolahan sampah organik berupa kompos ini bisa digunakan untuk pupuk tanaman hias dan herbal yang ditanam di lahan sekitar TPS untuk dijual. Terima kasih Aulia Ayu sudah mempresentasikan. Selanjutnya untuk Muhammad Akbar dipersilakan. Akan tetapi kendala seperti keterbatasan dana dan juga sistem yang tidak tepat guna bagi masyarakat menjadi penghambat pelaksanaan program pengelolaan sampah. Hambatan lain yang terjadi adalah masih kentalnya paradigma masyarakat bahwa pengelolaan sampah bertumpu pada pendekatan akhir atau end of people, di mana sampah dikumpulkan, diangkut, kemudian dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 atau sering disebut dengan Azas Kumpul Angkut Buang atau KAB Irawan 2018. Pembuangan sampah dalam skala besar akan memperburuk kondisi lingkungan karena penumpukan dan pembusukan sampah menghasilkan gas metan atau CH4 yang berbahaya bagi kesehatan. Sehingga sistem pengelolaan sampah dari pemerintah daerah yang mencakup pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah ke TPA sebagaimana yang dilakukan saat ini tidak bisa menyelesaikan permasalahan sampah karena luasan TPA tidak akan cukup menampung seluruh jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat. Oleh karena itu, sistem KAB yang merupakan paradigma lama dalam pengelolaan sampah tidak lagi efektif untuk diterapkan. Paradigma baru tentang pengelolaan sampah adalah dengan pengurangan dan penanganan sampah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 yang terintegrasi dari hulu ke hilir, terutama keterlibatan masyarakat, terutama rumah tangga sebagai penghasil timbulan sampah terbesar. Hal ini berarti masyarakat perlu mengurangi timbulan sampah dan memiliki kemampuan serta pengetahuan tentang penanganan yang tepat terhadap sampah yang ditimbulkan. Penanganan sampah yang saat ini dianggap paling efektif adalah dengan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya, yaitu sampah organik, anorganik, dan residu yang setiap jenisnya memerlukan tindakan yang berbeda. Hal ini berkaitan erat dengan paradigma baru penanganan sampah yang melihat sampah tidak lagi sebagai hasil aktivitas manusia,
berupa buangan atau waste setelah memanfaatkan sumber daya Haji 2008 dan sisa dari kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses dalam berbentuk padat. Dan ada cara lain yaitu dengan pemilahan sampah. Dikutip dari sumber Merdeka.com, pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, atau sifat sampah. Pemahaman kegiatan pemilahan sampah antara lain, pemilahan sampah adalah kegiatan yang terpenting dalam penanganan dan pewadahan sampah di sumbernya. Pemilahan sampah dimulai di rumah-rumah terhadap sampah organik, sampah basah, sampah dapur, dan sampah anorganik, sampah puting. Pemilahan sampah yang baik akan mengaruhi kinerja daur ulang awal dari proses 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Berikut cara memilah sampah: menyiapkan wadah terpisah, sedikitnya 2 buah wadah untuk sampah organik dan sampah anorganik. Jenis wadah bisa ember plastik, kantong khusus sampah, kantong kresek, dan sebagainya. Yang penting diberi tanda di setiap wadah. Cara pemilahan yang lebih maju dilakukan dengan memilah sampah berdasarkan sampah organik basah, sampah anorganik kering, dan sampah spesifik lainnya, yaitu sampah B3 beracun berbahaya. Terima kasih kepada Muhammad Anwar. Selanjutnya yang akan mempresentasikan adalah Ari Nugraha. Kepadanya disilakan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 yang tidak memiliki nilai sampah akan memiliki nilai yang dapat menguntungkan masyarakat jika ditangani dengan baik, dan di tingkat rumah tangga sebagai penghasil sampah terbesar, penanggulangan dilakukan dengan cara pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Desentralisasi pengelolaan sampah sudah diterapkan dengan baik di beberapa tempat di Indonesia. Dalam laporan Utami et al. 2008 memberikan gambar yang komprehensif tentang SWPT sekolah, SWPT sampah oleh masyarakat dalam pengelolaan selama 1 tahun, dan tercatat dipenuhi jumlah timbulan 186 jurnal berdikari Plot 6 nomor 2 Agustus 2018 sampah. Efisiensi biaya dalam pengelolaan sampah, peningkatan nilai ekonomi yang dihasilkan dari pengelolaan sampah, dan terciptakan hubungan sosial masyarakat yang lebih baik. Hasil ini dicapai dengan menggunakan integrasi dan berbagai aspek, yaitu aspek teknis dan teknologi, sosial, budaya, kebijakan, dan kelembagaan. Pendekatan pengelolaan sampah yang dilakukan di Bandar Matani dan Banjarmasin diadaptasi untuk mengatasi permasalahan sampah berdasarkan hasil pengamatan yang diskusi bersama dengan pemangku kepentingan di dusun Ciuni. Permasalahan sampah yang muncul adalah kebiasaan warga untuk tidak mengolah sampah, ketidakan saran sebagai tempat pembuangan sementara, dan ketidakan lembaga yang berperan sebagai alat untuk mengorganisir pengelolaan sampah di tingkat dusun. Artikel ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana kapasitas masyarakat dan penanggulangan sampah di tingkat melalui adaptasi dan SWPT sampah. Berikut tadi adalah hasil penyampaian portofolio dari kegiatan kelompok 2. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Penulis hanya mampu mengharapkan agar semua bantuan yang diterima dari berbagai pihak mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pula portofolio ini dapat diterima sebagai sumbangan pemikiran penulis yang ada nilainya untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
sehingga penulis dapat menyelesaikan merasakan tugas penulisnya dengan baik. Penulis menyadari bahwa terdapat berbagai kekurangan yang ada pada makanan ini sebagai akibat dari pengetahuan dan kecerdasan penulis. Sebelum mengenal hal tersebut, penulis akan selalu membuka diri untuk menerima segala kritikan yang membangun dari melihat sebagai salah satu usaha guna menutup kekurangan yang terdapat di dalam aturan ini. Memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zainatul Nadia. Perkenalkan, nama saya Fikri Muhammad Anca. Perkenalkan, nama saya Fahrian Jokia. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di sekolah adalah praktikan oleh peserta didik, guru dan masyarakat di lingkungan sekolah agar belajar kepada sebagai pembelajaran sehingga dalam diri meningkatkan adanya berhak berdasarkan sejarah lingkungan belajar. Mengingatkan lima anak di pelajar harus berkeluarga dari data penduduk Indonesia dan setiap sekolah merupakan informasi mengenai nilai perilaku dan atau PHBS sehingga bersosialisasi sebagai agen mengkomunikasikan PHBS baik di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. Jika setiap sekolah memiliki 20 PHBS kesehatan saja, maka ada 15 PHBS kesehatan yang dapat membantu pelaksanaan dua strategi utama departemen pendidikan menilai sebagai penyambung yang sering menyerang anak usia sekolah usia 6 sampai 10 tahun ternyata umumnya berkaitan dengan PHBS. Oleh karena itu, penanaman nilai PHBS di sekolah merupakan keputusan mutlak dan dapat dilakukan melalui pendekatan penerapan pendekatan sekolah atau UKS. PHBS dilakukan di sekolah adalah upaya untuk memperdayakan siswa guru masyarakat lingkungan sekolah agar tahu dan mau serta memperhatikan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan sekolah sehat. Kegiatan PHBS ini juga akan mendukung program atau kegiatan pendidikan lingkungan di dalam sekolah atau masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya Pengertian usaha kesehatan sekolah atau UKS adalah upaya membina dan mengembangkan kebiasaan hidup sehat yang dilakukan secara terpadu melalui program pendidikan dan pelayanan kesehatan di sekolah, perguruan agama. Sedangkan menurut Departemen Lingkungan Hidup sebagai Departemen Kesehatan, usaha kesehatan sekolah adalah usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah dengan anak-anak didik beserta lingkungan hidupnya sebagai sasaran utama UKS, merupakan wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan selanjutnya membentuk perilaku hidup sehat yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan yang optimal. Usaha kesehatan sekolah merupakan bagian dari usaha kesehatan pokok yang menjadi beban tugas puskesmas yang ditunjukkan kepada sekolah-sekolah dan anak beserta lingkungan hidupnya dalam rangka mencapai keadaan kesehatan anak sebaik-baiknya dan sekaligus meningkatkan prestasi belajar anak sekolah di sendirinya. Rata usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan kesehatan di lingkungan sekolah. terima kasih Fikri. Selanjutnya Bisa
Kesehatan Sekolah dirintis sejak tahun 1956 melalui pilot proyek di Jakarta dan Bekasi yang merupakan kerjasama antar Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Departemen Dalam Negeri. Dalam tahun 1980 ditingkatkan menjadi kerjasama bersama antara Kemendikbud dan Dinkes tingkat kelompok kerja UKS untuk mencapai pemantapan dan pembinaan secara terpadu. Ditetapkan surat keputusan bersama antara Kemendikbud, Menkes, Mendagri, dan tanggal 3 September 1990 tentang pokok kebijaksanaan dan pengembangan UKS untuk meningkatkan kemampuan kesehatan dan derajat kesehatan peserta didik serta menciptakan kehidupan sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang harmonis dan optimal dalam mendukung manusia yang bisa terus untuk memupuk kesejahteraan sehat dan meningkatkan derajat kesehatan didik yang mencukup. 1. Menurunkan angka kesehatan sekolah. 2. Meningkatkan kesehatan peserta didik baik fisik, mental maupun sosial. 3. Agar peserta didik memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip-prinsip hidup sehat serta berpartisipasi atas dalam usaha meningkatkan kesehatan di sekolah. 4. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan terhadap anak sekolah. 5. Meningkatkan daya tangkal dan daya terhadap pengaruh buruk narkotika, rokok, alkohol, dan obat berbahaya lainnya. Semoga pula protokol ini dapat